Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Valencia dengan NIM 24064040, berasal dari Teknik Elektro, Teknik Listrik D3. Saya akan mempresentasikan materi dengan judul Penyusunan Kalimat Bahasa Indonesia Ragam Formal. Oke, lanjut. Latar belakangnya adalah penggunaan bahasa Indonesia ragam formal sangat penting dalam komunikasi resmi, seperti di pemerintahan, pendidikan, dan bisnis. Namun, banyak di Indonesia ditemukan kesalahan dalam struktur kalimat, ejaan, dan tata bahasa yang mengurangi keefektifan komunikasi. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan kaidah PUEBI atau PUEBI diperlukan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa formal di era modern. Oke, lanjut pada rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah ada apa yang dimaksud dengan kalimat ragam formal dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mengapa penggunaan kalimat ragam formal penting dalam komunikasi resmi. Ketiga, apa saja kesalahan umum yang sering terjadi dalam penyusunan kalimat ragam formal. Yang keempat, bagaimana cara penyusunan kalimat bahasa Indonesia dengan ragam yang sesuai dengan kaidah PUEBI. Selanjutnya, manfaat bagi individu memahami dan mampu menyusun kalimat ragam formal untuk meningkatkan kualitas komunikasi resmi. Kedua, bagi pendidikan, meningkatkan kemampuan berbahasa yang sesuai dengan kaidah PUEBI di lingkungan akademik. Yang ketiga, bagi organisasi, mendukung profesionalisme melalui penggunaan bahasa yang jelas, tepat, dan formal dalam dokumen maupun komunikasi. Selanjutnya, bagi masyarakat, yaitu memperkuat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai aspek kehidupan. Lanjut, tujuannya adalah menjelaskan pengertian dan karakteristik kalimat ragam formal dalam bahasa Indonesia. Kedua, mengidentifikasi kesalahan umum dalam penyusunan kalimat ragam formal. Ketiga, memberikan paduan penyusunan kalimat yang sesuai dengan kaidah PUEBI. Selanjutnya, pengertian. Kalimat ragam formal dalam kalimat yang digunakan dalam situasi resmi seperti surat dinas, pidato, dokumen akademik, dan komunikasi profesional. Kalimat ini disusun sesuai dengan kaidah tata bahasa dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Lanjut, penerapan diksi. Pertama, kata denotatif dan konotatif. Denotatif itu makna sebenarnya, misalnya bunga, yaitu tumbuhan. Kata konotatif yaitu makna tambahan atau kiasan, seperti bunga, gadis kecil, gadis kecil. Yang kedua, kata umum dan kata khusus. Kata umum yaitu cakupan luas, misalnya kendaraan. Kalau kata khusus misalnya mobil, motor, sepeda listrik. Selanjutnya, kata bersinonim, kata yang memiliki makna serupa, misalnya cantik, indah, tampan, ganteng. Selanjutnya, kata baku dan non baku. Kata baku sesuai KBBI, misalnya aktivitas. Kata non baku tidak sesuai KBBI, yaitu aktivitas. Selanjutnya, kata secara tepat sesuai konteks, misalnya beli lebih tepat daripada membeli dalam kata santai. Penulisan kata secara benar. Penggunaan struktur kalimat bahasa Indonesia. Nah, struktur kalimat dari objek, S predikat, P objek, O pelengkap, dan keterangan cat. Pola kalimat dasar dan kalimat tunggal dengan satu klausa, dia tidur. Kalimat majemuk, gabungan dua klausa atau lebih. Lanjut, penyusunan kalimat baku. Pertama, menggunakan kata baku sesuai KBBI. Yang kedua, menghindari kesalahan tata bahasa dan ejaan. Yang ketiga, menggunakan struktur kalimat yang lengkap dan jelas. Contohnya, dia nggak belajar, dia tidak belajar.
Jadi bedanya itu ada enggak dan tidak. Lanjut. Ciri-ciri kalimat ragam formal. Yang pertama, menggunakan struktur kalimat yang baku, subjek, predikat, objek, keterangan. Yang kedua, menghindari kata tidak baku atau bahasa daerah yang tidak lazim. Yang ketiga, mematuhi kaidah ejaan sesuai PUEB. Selanjutnya, contohnya kalimat tidak formal. Aku mau ngomong soal proyek baru ini. Nah, kalimat formalnya, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait proyek baru ini. Lanjut. Variasi kalimat baku. Dalam variasi ragam formal, kalimat baku memiliki beberapa variasi kalimat. Variasi kalimat ini diperlukan untuk menghindari kemonotonan penyampaian pesan. Lanjut, variasi pengutamaan informasi. Nah, topik awal pengutamaan subjek menekankan pada subjek kalimat. Contoh, Dira membeli buku baru. Nah, pengutamaan menekankan pada objek kalimat. Buku baru dibeli Dira. Buku baru dibeli oleh Dira. Lanjutnya variasi kalimat aktif dan pasif. Yang pertama, kalimat aktif, subjek melakukan tindakan. Contohnya Dira membaca buku. Yang kedua, kalimat pasif, objek menerima tindakan. Contohnya buku dibaca oleh Dira. Catatannya yaitu pada kalimat ini, kalimat pasif lebih sering digunakan dalam ragam formal untuk memberi penekanan pada subjek. Contohnya kalimat tunggal terdiri dari satu klausa. Contohnya Dira belajar di perpustakaan. Kalimat majemuk terdiri dari dua klausa atau lebih. Kalimat majemuk setara atau koordinatif. Klausa dengan kedudukan setara. Contohnya Dira belajar dan Dira mengerjakan tugas. Kalimat majemuk bertingkat, subordinatif, klausa utama dan klausa pendukung. Contohnya Dira belajar di perpustakaan karena ingin lulus ujian. Dira belajar di perpustakaan karena ingin lulus ujian. Lanjut, kesimpulannya adalah penerapan fisik digunakan kata baku tepat dan sesuai konteks serta hindari kata baku. Kalimat harus lengkap dengan elemen yang jelas serta variasikan antara kalimat tunggal dan majemuk. Variasi kalimat, pilih kalimat aktif atau pasif dan atur urutan kata untuk menekankan informasi penting. Terima kasih saya ucapkan untuk Ibu telah memberikan kesempatan saya untuk melengkapi ujian akhir semester ini. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti akan terwujud jika Anda memiliki keberanian untuk mengajar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Terima kasih.